Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran daring ini, khususnya pada mata pelajaran IPA. Walaupun kalian belajar di rumah, saya berharap kalian tetap bersemangat mengikuti pembelajaran daring ini, tentunya di bawah pengawasan orang tua tercinta. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi organ reproduksi dan proses pembentukan sel kelamin pada manusia. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pembelahan sel, baik pembelahan secara mitosis maupun pembelahan secara meiosis. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel somatik dan pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel kelamin atau gonosom. Bagaimana proses terbentuknya sel kelamin pada manusia dan organ-organ apa saja yang terdapat pada sel kelamin tersebut, kita akan membahas dalam video ini. Alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki dapat dibedakan menjadi alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar terdiri dari penis dan skrotum. Alat kelamin dalam terdiri dari 1. Testis, 2. Saluran sperma. Saluran sperma ini terdiri dari epididymis dan vas deferens. Yang ketiga adalah uretra. Dan yang keempat adalah kelenjar reproduksi, di mana kelenjar reproduksi ini terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Penis merupakan bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan bagian alat reproduksi pada laki-laki yang bentuknya seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Adapun fungsi skrotum ini adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis merupakan bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Adapun fungsi dari testis ini adalah untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis yang bentuknya seperti tanda koma dengan ukuran sekitar 4 cm. Fungsinya adalah
sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis merupakan bagian yang berbentuk seperti kantung kecil yang terletak di belakang kantung kemih. Fungsi dari kelenjar vesicula seminalis ini adalah menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang terakhir, kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper merupakan bagian yang berbentuk seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Alat kelamin atau alat reproduksi pada perempuan juga dibedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar pada perempuan terdiri dari vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar yang dibatasi oleh dua bibir, yaitu kanan dan kiri. Bibir ini biasa disebut dengan labium. Di dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin atau vagina. Alat kelamin dalam pada perempuan terdiri atas ovarium, saluran kelamin, ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi perempuan yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Bentuknya seperti telur, dan di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Saluran kelamin perempuan terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, uterus, dan vagina. Nah, itulah bagian-bagian dari alat kelamin pada perempuan. Nah, sekarang mari kita bahas fungsi dari alat kelamin pada perempuan itu. Yang pertama adalah ovarium. Jadi ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Saluran telur atau tuba falopi atau vidut berfungsi untuk menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Selain itu,
Tuba falopi ini atau saluran telur berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Infundibilum. Infundibilum ini merupakan struktur berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi. Fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang sudah masak. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama proses kehamilan. Endometrium. Endometrium merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim atau uterus dan berperan penting dalam proses menstruasi. Serviks atau biasa disebut dengan leher rahim merupakan bagian rahim yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina merupakan saluran penghubung antara lingkungan luar dan uterus sebagai saluran keluarnya darah ketika terjadi menstruasi dan sebagai saluran keluarnya bayi.